Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam rangka diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 11 Pak Yusuf Yuswati. Mudah-mudahan nanti paparan yang beliau ucapkan akan menjadi semangat, menjadi tambahan ilmu yang bisa kita manfaatkan di kelas kita masing-masing. Untuk selanjutnya akan langsung dipimpin oleh Pak Yusuf, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Bu Eda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya. Sebentar saya akan menyampaikan tentang apa yang sudah saya pelajari di guru penggerak modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini nanti bisa kita implementasikan di kelas kita masing-masing, khususnya umumnya untuk di lingkungan sekolah kita ya. Sebelum kita mulai, baiknya kita berdoa bersama dulu agar kegiatan ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa di dalam hati. Berdoa selesai. Kita langsung saja ke materi kita ya. Ya, ini judulnya adalah penerapan budaya positif di sekolah. Saya alhamdulillah di guru penggerak ini sudah menyelesaikan satu modul dari 3 modul paket ya. Modul 1 itu ada 4 modul, kemudian setelah ini saya nanti lanjut ke modul 2 ada 3 modul, kemudian modul terakhir ada 3 modul, jadi totalnya 10 modul. Jadi tinggal 6 modul lagi sampai selesai. Kemungkinan selesai itu nanti sekitar bulan Desember, jadi pas 6 bulan, lulusnya bulan Desember. Mudah-mudahan lulus. Doakan. Ya, budaya positif adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah melihat di PMF ya. Di sana juga ada modul tentang budaya positif. Nah, ini adalah rangkaian yang terhubung dengan PMF tersebut. Jadi di dalam pembelajaran di CGP itu juga ada di dalam PNM. Jadi Bapak Ibu kalau sebelum masuk ke CGP silakan boleh dipelajari dulu nih tentang budaya positif yang ada di PNM. Nanti dapat sertifikat kan lumayan ya, bisa untuk kinerja. Mungkin yang sudah ASN, yang belum persiapan di tahun ininya sudah ada yang jadi ASN nantinya. Kemudian apa saja sih yang ada di dalam konsep budaya positif itu? Ternyata ada 6 aspek ya, ada 6 komponen. Yang pertama
disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, ketiga keyakinan kelas, empat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian 5 posisi kontrol, dan 6 segitiga restitusi. Ini akan kita bahas selama beberapa menit ke depan. Mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti sampai selesai karena lumayan panjang. Ya. Ada 6 berarti ya. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai universal. Ada perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Nah, di sini ada Dr. William Bessel. Ya, dalam teori kontrolnya berkembang choice theory, jadi meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Coba menurut Bapak Ibu nih, arti kontrol di sini apa sih sebenarnya? Kalau mendengar kata kontrol, tapi kena jelasnya Ibu. Kira-kira apa nih? Kalau mendengar kata kontrol, mengawasi, kemudian selain mengawasi, melihat, memeriksa atau menilai. Jadi ada beberapa, banyak sekali pikiran di dalam itu ya. Ada yang ke sana, ada yang ke sini gitu. Kalau di dalam nah ini dalam guru kita kebanyakannya suka miskonsepsi itu salah pengertian. Jadi guru mengontrol murid itu sebenarnya salah. Jadi tidak bisa guru mengontrol murid, ya. Kahayang urang muridnya dia tidak bisa sebenarnya. Jadi tetap apapun yang kita lakukan tuh berbuat sesuatu, jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukan ya tetap susah. Jadi dipaksa ke hese kalau muridnya memang tidak mau. Cuman memang harus ada sedikit paksaan untuk melakukan suatu hal yang memang baik ya. Tapi sepenuhnya guru tidak bisa mengontrol murid ya. Jadi pada dasarnya manusia tidak bisa dikontrol oleh manusia yang lain, tetap harus punya keinginannya masing-masing seperti itu. Kemudian ilusi semua penguatan positif efektif dan bermanfaat ya. Jadi kita merasa bahwa penguatan positif itu semuanya bermanfaat, padahal ada yang tidak seperti itu ya. Jadi penguatan positif itu disebut juga sebagai bujukan, itu juga sebagai bentuk-bentuk kontrol. Misalkan ya, ayo sekarang mah kasih jinya biasanya Bu Nyai ya. Anak-anak ayo sekarang belajar membaca, nanti sama ibu misalkan dikasih bintang seperti itu ya. Itu kan sesuatu bujukan ya. Tapi sebenarnya kalau anaknya tidak mau, tetap saja tidak bisa. Jadi harus ada kemauan dulu dari anak tersebut. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ini juga salah. Jadi kadang kita suka menyalahkan anak, mana yang masuk itu ya. Makanya kalau kamu tidak mau seperti itu, jangan seperti ini misalkan. Nah itu juga miskonsepsi ya tentang pengontrolan ya. Jadi nanti ujung-ujungnya pada identitas gagal, mereka merasa gagal menjadi dirinya sendiri ya. Untuk belajar merasa buruk tentang diri mereka. Jadi itu juga tidak bagus ya. Nah ini bahwa orang dewasa memiliki hak berbangsa. Nah kita ya, hampir semua orang ya, termasuk saya lah, ke anak-anak itu dari masa lebih tua gitu. Maka ke yang muda itu pengen ada paksaan lah, supaya mereka itu nurut, padahal itu adalah sesuatu yang tidak baik sebenarnya ya. Jadi banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid membuat hal tertentu. Tetap saja kembali kepada muridnya masing-masing. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan dari kontrol? Menurut Stephen R. Kapler dalam bukunya Principle Centrist Leadership tahun 91, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda.
Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara terutama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma, skema pemahaman dan penjelasan aspek tertentu tentang realitas. Jadi harus banyak yang diubah ternyata. Ya, sama halnya seperti saya lah. Setelah melakukan pembelajaran ini, ternyata banyak sekali hal-hal yang tidak baik yang pernah saya lakukan untuk anak-anak. Ya. Kalau dilihat dari stimulus respon dengan pendekatan teori kontrol ini, apa saja yang termasuk ke dalam budaya positif? Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ketika mendengar kata disiplin, coba Bapak Ibu, apa yang ada di benak Bapak Ibu nih? Kalau mendengar kata disiplin, mentaati tata tertib, apalagi mematuhi peraturan ya, disiplinnya kata-kata itu patuh ya, taat namanya. Sebenarnya apa sih makna disiplin ini? Nah, di sini juga dijelaskan ya. Kebanyakan orang akan menghubungkan disiplin dengan tata tertib ya, tadi betul, peraturan, kepatuhan. Kemudian dihubungkan dengan hukumannya. Kadang-kadang tata tertib kalau kamu melanggar atau hukumannya ini kadang sudah kayak seperti itu kan. Seperti halnya di sekolah misalkan kalau tidak memakai baju seragam nanti apa itu hukumannya dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya tata tertib atau disiplin ini beda dengan hukumannya ya. Disiplin positif tidak harus memberi hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir bila perlu digunakan sama sekali. Jadi hukuman itu terakhir, harusnya paling terakhir, tidak boleh dipanggelana. Kalau dilihat dari kata disiplin, artinya itu sebenarnya kalau dilihat dari awal katanya, disiplin itu dari bahasa Yunani, kalau tidak salah artinya itu belajar. Jadi disiplin artinya belajar, jadi belajar mendisiplinkan diri ya, seperti itu. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita untuk keras-keras. Jadi disiplin itu sebenarnya harus dari hati nurani, harus dari masing-masing, tidak bisa dipaksakan harus merdeka seperti ada sekarang ya, merdeka belajar seperti itu ya. Disiplin diri mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri. Jadi intinya mengontrol diri sendiri. Anak-anak pun sama seperti itu. Tidak bisa mereka didisiplinkan oleh kita tanpa mereka ingin mendisiplinkan dirinya sendiri. Jadi tetap tidak bisa memaksa orang lain untuk mematuhi sebuah aturan tanpa adanya keinginan yang kuat dari dirinya masing-masing. Ya, seperti itu. Apa saja nilai-nilai kebajikan? Nah, ini dia. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia ya. Jadi ini adalah disepakati lepas dari suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Tidak ada latar belakang yang berbeda, semuanya harus mematuhi nilai-nilai kebajikan universal. Contohnya seperti apa nilai-nilai universal itu? Nah, salah satu contohnya adalah yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berharap mulia, mandiri, beranalitis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Ini salah satu contoh nilai-nilai kebajikan. Ya. Kebajikan itu kebaikan lah bahasa orang namanya. Kemudian ini adalah beberapa contoh-contoh lagi. Jadi termasuk ke dalam nilai-nilai kebajikan itu ada peduli, kebersihan, komitmen, belas kasih, semangat, kesetiaan, baik hati, pengertian dan lain sebagainya. Masih banyak lah. Intinya nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang mempunyai nilai positif untuk diri seseorang masing-masing ya. Contohnya seperti itu. Standar pendidikan nasional menciptakan lingkungan positif, sekolah kepentingan saling mendukung, menghayati, menerapkan nilai-nilai kebajikan ya. Jadi tetap kita harus saling berkolaborasi untuk membuat sebuah budaya positif di lingkungan sekolah ini. Tujuannya
terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan belajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Jadi tetap ujung-ujungnya adalah berkarakter, ya, harus punya karakter masing-masing. Yang kedua, ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Apa sih motivasi perilaku manusianya? Nah, rata-rata ada 3 nih. Coba bayangkan ke diri masing-masing, betul nggak motivasi diri itu seperti ini? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pak Jes merasakan hal seperti itu nggak? Pernah nggak merasakan hal seperti itu? Jadi misalkan ke sekolah itu sih dihukum ke kepala sekolah gitu ya. Pernah kan? Atau waktu sekolah atau misalkan kasar apa disuruh upacara atau upacara si raya mau absen ya itu kan teorinya kan seperti itu ya, motivasinya kadang-kadang seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan gitu. Pastilah seperti kemarin yang kita bahas ya, jadi minimal atau kepala S-nya kemarin ya ada penghargaan atau dari sekolah ya begitu kan, itu juga termasuk salah satu motivasi kita. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dan dia yang mereka percaya. Ini yang sulit. Jadi melakukan sesuatu dengan keinginan sendiri tanpa merasa takut dengan hukuman dan tidak mau ada imbalan. Pokoknya mah yang disiplinkan diri, alim ditinggali ku batur, alim sugan hayang dipuji ku batur, eta resek teh. Ya, bager pisah teh begitu tapi sulit. Sarebu hiji. Nah, ini yang harus kita tanamkan ke anak. Jadi ke siswa itu ini yang seharusnya nomor 3. Jadi mereka ke sekolah itu tidak termotivasi karena takut, tidak termotivasi karena ingin punya balasan. Ya, cuman memang sulit ya, seperti hanya di agama aja. Kita sholat itu kadang-kadang kan tujuannya pengen ke surga ya, lain ikhlas yang sholat, mereka ada. Tambah kewajiban yang ngagugurkan kewajiban. Ya, padahal kan itu mah ya yang lebih utamanya mah kan ikhlasan, tapi sulit untuk ikhlas sabar gesek. Ya dihukum awe, hukum ikhlas, hukum sabar sangat sulit. Ya. Nah, ini hukuman dan penghargaan. Ternyata Bapak Ibu, hukuman dan penghargaan tidak berbeda jauh. Nah, hukum atau memberikan penghargaan sama dengan menghukum dalam bahasa budaya positif mah. Nah, hukum bro. Jadi masih yang riwayat oke sebenarnya tetap menghukum secara tidak langsung sebenarnya katanya. Makanya kemarin kan di pas kenaikan kelasnya tidak boleh ada ranking pertama, jadi juara 1 naon gitu ya. Harus diganti dengan naon gitu bahasa nanti. Ya, jadi seharusnya kalau memang melihat dari keadilan, kalau mau dikasih penghargaan, semua harus dikasih penghargaan. Eta teh seharusnya nama. Jadi kenapa hukuman dan penghargaan ini tidak berbeda jauh, kita akan bahas nanti ya. Jadi yang akan kita bahas ada hukuman, kemudian ada konsekuensi dengan restitusi. Ya. Restitusi ini sebuah pendekatan yang bagaimana kita supaya tidak menghukum anak-anak dengan sebuah kesalahannya, tapi memperbaikinya dengan kesadarannya masing-masing. Yang kita akan bahas nanti. Nah, ini perbedaannya, hukuman dan konsekuensi dengan restitusi. Kalau hukuman disebut tadi identitas gagal. Jadi kalau kita menghukum secara verbal maupun non-verbal itu menggagalkan identitas anak. Ya. Jadi boleh menghukum tapi ini paling akhir, padahal saya dari cara lah, pengakhirnya dia mau dihukum. Ya. Konsekuensi termasuk identitas sukses, cuman masih ada paksaan biasanya dengan konsekuensi ya. Kalau restitusi itu, ini mereka ingin menyelesaikannya dengan dirinya sendiri, keinginan dirinya sendiri tanpa dipaksa oleh orang lain. Nah
Ini contohnya. Kalau di hukuman kan seperti ini ya. Peraturannya adalah kamu harus gini. Kalau tidak kamu bakal begini. Ya. Kalau di konsekuensi tinggal ditanya aja ke anak, kamu kenapa tidak pakai seragam sesuai jadwal? Misalkan lupa, kamu tahu konsekuensinya. Konsekuensi itu kalau tidak melakukan maka akan melakukan ini, ya. Konsekuensinya seperti itu. Jadi kalau konsekuensi mah harus nyambung. Beda dengan hukuman, Bu. Jadi kalau misalkan anak tidak pakai seragam merah putih misalnya di tiap hari Senin, kemudian kita dihukum tuh hukumannya bersihkan WC, itu nyambung kita teh. Itu adalah hukuman namanya. Kalau konsekuensi seperti ini, misalkan anak-anak nyoret meja, konsekuensinya apa? Bersihan meja, ya. Jadi perlu nyambung. Kemudian jadi jangan sampai Pak Jen dengan anak-anak nyoret ya meja upaya kamu harus bersih semua, ya, semua kelas itu tidak nyambung, itu adalah hukuman. Kalau konsekuensi ya sesuai dengan apa yang dilakukannya, ya. Di olahraga contohnya, dia tidak pakai sepatu olahraga, misalkan lupanya, atau ya misalkan lupa, konsekuensinya yang minimal keliling lapangan 2 kali. Itu masih nyambung karena masih dalam ranah olahraga. Kalau misalkan dalam matematik, ya, dalam matematik dia tidak bisa menyebutkan perkalian, hukumannya keliling lapangan 3 kali, itu tidak nyambung. Itu adalah hukuman, bukan konsekuensi, ya. Jadi bisa membedakan ya antara konsekuensi dan hukuman. Nanti kita akan coba. Nah ini contoh lainnya, tuh. Jadi kalau di hukuman mah paksaan, modelnya paksaan, ya. Awas kalau dilakukan lagi ya. Pokoknya bagian payangannya apa ya? Awas tuh kancing ya. Sami api itu. Sok nayawe kan apa itunya. Kemudian tuh hukuman itu biasanya dibuat oleh guru. Kalau konsekuensi itu dibuatnya oleh guru dan murid, jadi kesepakatan bersama, ya. Kalau untuk disiplin restitusi itu dibuatnya oleh murid, Bu, Bapak Ibu, ya. Jadi nanti bisa masuk ke sana keyakinan kelas, ya. Itu termasuk dalam konsekuensi biasa rata-ratanya. Cuman untuk restitusi itu nanti apa yang mau mereka lakukan itu sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kita tidak bisa memaksakan, ya. Nah, coba kita cek ini. Kita kan guru di sini tuh. Tinggal pilih hukuman atau konsekuensi. Cuma satu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Ada yang lain konsekuensi? Ada? Betul sekali. Ya, ini adalah hukuman. Ya, nomor 2, coba Budipa, hukuman atau konsekuensi? Atau yang lain boleh. Tadi mengingat bahasa 2 kali atau selamat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa hukuman? Masing-masing. Tidak nyambung, ya. Coba lihat betul sekali, ya. Jadi tidak pernah sekolah, tapi harus mengelilingi bahasa itu tidak nyambung. Itu hukumannya betul. Nomor 3. Ini konsekuensi, betul sekali. Terus selanjutnya pergi. Hukuman? Iya, betul. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, betul sekali. Bertemu di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Ini hukuman, betul. Murid meminta pertanyaan kami sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Tepuk tangan untuk kita semua. Biasa.
sudah ada sedikit pencerahannya perbedaan hubungan dengan konsekuensi. Babak kedua, supaya lebih ingat, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Betul, 100. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Tadi ada pengaruh disebut berapa? Kehilangan 10 menit dari istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Hukuman apa tadi? Konsekuensi. Karena sesuai ya 10 menitnya. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman? Yakin? Dua ya hukuman konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman konsekuensi. Ya, berarti masih ada yang sedikit ya perjalanan. Udah kayaknya mau aja sih. Iya, saja. Hanya duduk saja, tidak disuruh apa-apa. Ya, duduk saja. Baik, jangan istirahat di dulu mau tenaga pelajaran. Terlambat hadir di pembelajaran dari ya 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas bisa membahas ketertinggalan pembelajaran. Konsekuensi betul sekali. Lari mengiringi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kenapa? Konsekuensi. Kenapa? Karena pelajaran kalau berbeda nyambung kan? Baiknya terlalu banyak ada cuma 2 kemudian kalau 100 saudara itu baru ya. Nah ini membersihkan WC karena akan bersih ini sudah berlaku ya. Hari ini patah ada pensil yang dibersihkan WC terlalu ya. Ya alhamdulillah Bapak Ibu sudah ada sedikit pencerahannya untuk hubungan dan konsekuensi. Tapi kita fokusnya bukan ke sana, kita nanti fokusnya ke restitusi kayak kata restitusi ya. Apa saja perbedaan persamaan dihukum tuh ya, dihukum oleh penghargaan. Tadi saya hukuman dan penghargaan tidak jauh beda ya. Dihukum maupun penghargaan. Cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi itu penghargaan teh. Ayat kata menghancurkan pembelajaran yang sesungguhnya. Tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan. Jadi menurut menurut secara ideal tindakan belajar itu sendiri itu sudah menjadi penghargaan buat mereka. Jadi mereka belajar itu adalah sebuah penghargaan. Bisa belajar aja itu sebuah penghargaan. Ya. Lanjut. Tuh, pengaruh jangka pendek, jangka panjang dari penghargaan. Penghargaan efektif jika kita inginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka pendek, ya. Jadi jangka waktunya pendek. Jadi sebenarnya kalau nanti tertidur kan baru nanti sama maunya. Anak-anak sekarang kalau kalian bisa ngajawab apa dikasih 2.000, ya. Kita sok deui Pak ngajawab kayak 2.000 deui. Ya, ujung-ujungnya kan gitu ya. Jadi tetap kenapa dia pengen menjawab karena ingin 2.000 ya, bukan karena ingin bisa
itu makanya hanya waktu pendek saja, tidak bisa jangka panjang. Jika menggunakan penghargaan lagi-lagi, tuh bergantung nantinya ketergantungan hadirin ya. Kemudian tuh tindakan baiknya kita tidak akan sadar nantinya ya, seperti itu. Suatu penghargaan benda atau peristiwa yang diinginkan membuat dengan persyaratan. Jika ingin melakukan hal itu, maka akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Makanya tidak efektif seperti itu ya. Jadi tetap harus ada keinginan dulu. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta memungkinkan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jadi kalau nggak ada penghargaan ya udah, baru nanti semangat ya. Makanya penghargaan ini disebut mengerti ya, seperti itu. Penghargaan merusak hubungan. Kenapa? Ketika seorang memberi penghargaan dipuji di depan banyak orang, yang lain iri, supaya iri sebenarnya. Kurangnya banyak begitu kira-kira gitu. Tapi iri nanti bukan karena pengen bisa, tapi hanya penghargaan rata-rata, ya. Bukan karena dia ingin belajar lebih giat lagi, tapi karena ada hadiah, karena ada hadiahnya. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid, besar kemungkinan murid-muridnya terprovokasi yang menyenangkan gurunya. Lagi tulis supaya guru senang ya. Jadi tidak ingin menyenangkan dirinya sendiri. Jadi jujur mereka ujung-ujungnya membohongi dirinya, membohongi gurunya juga. Ya. Selanjutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Ini ada satu kasus riset dalam sebuah percobaan seperti ini, 9 tahun melihat gambar wajah, kemudian harus memberitahu wajah-wajah sama atau beda. Gambar tersebut hampir sama, beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang. Hasilnya anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Jadi mereka fokusnya bukan karena wajah, tapi karena uangnya. Tidak, tapi karena uangnya, jadi ujungnya salah. Jadi mengurangi ketepatan berpikir, konsentrasi dengan tugas, tapi konsentrasi dengan penghargaannya, seperti itu ya. Ya, memang sulit untuk dibuang, tapi sedikit demi sedikit lah ya. Kita harus bisa merubah ini supaya nanti budaya ini positif. Untuk merubah negatif ke positif tidak mudah, banyak sekali. Penghargaan hukum, tidak siapa menghukum siapa yang tidak mendapat. Jadi menghukum yang tidak mendapatkan penghargaan. Jadi merasa terhukum, kurang kebagian irama tentunya ibu ya seperti itulah ya, cairannya batur deui abdi mah kemesa kali batur mah sekali-kali abdi mah komo aja ya gitu. Makanya disebutkan memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Jadi dengan penghargaan itu sama saja ingin mengendalikan orang lain, ya. Tapi dengan penghargaan itu sendiri, ya. Seperti itu. Makanya nanti mah penghargaannya harus sesuai dengan keadaan saja. Ya. Jadi dengan karena kita ingin anak itu lebih baik, kita terus-terusan memberikan sebuah harapan. Intinya mereka harus mengharapkan diri mereka supaya lebih baik saja tanpa kita melakukan penghargaan. Nah ini motivasi di dalam diri. Saat seorang belajar untuk pertama kali huruf-huruf kata tuh, model kelas 1 namanya. Anak-anak kelas 1 kalau asalnya belum bisa ngahijikeun huruf, kemudian ngahijikeun, kemudian dia bisa, itu adalah sebuah penghargaan untuk dirinya. Jadi kan suka senang sendiri ya, itu anak-anak kelas itu. Atau kelas yang di atas kata disuruh ngalihkeun ribuan, asal itu bisa jadi bisa, tapi bisa karena sorangan, karena sendiri, itu menjadi sebuah penghargaan untuk mereka. Ya, ya itu nantinya ya kecanduan lagi nantinya. Tapi kecanduannya karena memang pengen bisa gitu ya. Jika kita memberikan penghargaan sedang merasa bangga, maka kita akan mengambil kegembiraan. Jadi kalau mereka
gembira dengan apa yang mereka capai, tok dinengku sina menikmati adalah ketercapaian mereka itu sendiri, ya seperti itu. Yang ketiga ini restitusi, ini yang akan kita bahas. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan lebih kuat. Ya, menurut dosen, dosen, proses kolaborasi restitusi. Jadi Bapak Ibu, siapa yang berkolaborasi di sini? Guru dengan muridnya. Jadi kalau inti nama restitusi teh murid melakukan kesalahan, ajak ngobrol. Tapi bukan memberikan hukuman, ngobrol. Misalkan salah, kamu tadi tidak pakai seragam, kenapa, kita tanya. Tapi sebelum bertanya kita harus supaya dia tidak merasa dihakimi dulu, ya, supaya dia merasa tenang dulu. Kemudian setelah itu baru ditanya alasannya kenapa. Setelah itu kita tanya kira-kira kedepannya mau seperti apa. Jadi harus menggali apa yang dia inginkan. Tong disebutkan kurang, besok kurang perlu pakai, jangan. Restitusi mah justru harus keluar dari mulut anak itu sendiri, ya. Sekarang kan kamu tidak pakai seragam sekolah sesuai aturan, kira-kira besok kamu mau seperti apa? Sahur ke anaknya, ini kok boleh kamu seragam sesuai caranya seperti apa? Jadi kita nanya lagi ke anak. Oh, supaya tidak lupa mau diingatkan sama ibu, sama ini. Nah, kalau sudah dia mendapatkan solusinya, kita bisa menawarkan sebuah solusi, ya, seperti itu. Nantilah kita ceknya, contohnya seperti apa di video, ya. Dan pikir kemarin ada video itu tentang restitusi ini favorit, ya. Dari kawan kan sesuai dengan apa yang ada di skenario, ternyata ya memang tidak semudah yang dibayangkan, ya, melakukan ini, ya. Nah, ini ciri restitusi, ya. Restitusi uangkan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari sebuah kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungannya antara murid dengan guru supaya lebih akrab, ya. Restitusi itu tawaran, jadi tidak memaksa, tidak boleh memaksa restitusi. Restitusi itu menuntun, bukan menuntut, ya. Kadang awas ya, asal menuntut dengan menuntut beda, ya. Kalau menuntut maka harus, menuntut mah hanya mengarahkan saja, ya. Mencari kebutuhan dasar, kemudian cara yang paling baik fokus pada karakternya, bukan tindakannya. Jadi karakter muridnya. Restitusi itu penguatan, fokusnya pada solusi, ya. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, ya, seperti itu. Ketiga, nah kita baru yang ketiga nih, berarti ada 3 lagi. Tentang keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu saya yakin sudah membuat yang disebut dengan kesepakatan kelas. Sekarang diganti dengan keyakinan kelas namanya. Jadi kesepakatan kelas itu sama dengan keyakinan kelas. Coba menurut Bapak Ibu, kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kenapa kira-kira? Keyakinan gara-gara Ya. dibuat bersama. Ya. Anak yang mengajukan, anak nanti yang menjalankan juga. Ya. Disepakati bersama. Ya. Anda yakin ya, kita melaksanakan. Harus diyakini sesuai apa yang mereka iya, yang mereka ajukan disepakati bersama. Jadi bukan kita yang menyepakati, ya, tapi anak didik kita atau siswa yang menyepakati bagaimana harus dilakukan. Makanya disebut keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, bukan peraturan. Peraturan mah ada konsekuensinya tadi hari ini. Jadi dikembalikan ke anak, ya, nanti kalau kamu melanggar kamu mau ngapain, gitu, ya. Jadi dikembalikan, bukan kita yang memaksa. Ini tuh. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi ya mereka yang membuat, mereka yang harus meyakini itu, harus menjalankan itu, ya, seperti itu. Makanya tadi betul sekali. Jadi tidak boleh ada paksaan, tapi harus
dikembalikan ke tujuan mulianya yang mereka sepakati bersama seperti itu. Ini adalah pembentukan keyakinan sekolah. Saya yakin Bapak Ibu sudah mengetahui, tapi kita akan cek ulang kembali kira-kira membuat keyakinan itu seperti apa sih. Keyakinan bersifat lebih abstrak ya, lebih rinci dan konkret. Kemudian pernyataan universal bersifat ya. Kemudian senantiasa dibentuk dalam bentuk positif ya. Positif di sini adalah kalimatnya, nanti kalimatnya harus positif. Keyakinan hendaknya tidak terlalu banyak, maksimal tidak boleh lebih dari 10 ya. Kalau bisa mah 5 lah. Yang penting mah semuanya sepakat gitu. Dikelompokkan saja. Berkontribusi, tuh semuanya harus berkontribusi warga kelasnya. Nanti akan dibagi mana yang harus dilakukan oleh guru, mana yang harus dilakukan oleh siswa, atau mana yang harus bisa dilakukan oleh keduanya. Jadi keyakinan kelas itu jangan hanya murid saja sebenarnya, guru dia harus bisa melakukan hal itu ya. Kemudian nanti harus ditinjau kembali mana yang masih bagus, mana yang kurang bagus, kita tinjau lagi. Jadi itu hanya 1 tahun sekali. Mimiti unggul, kita dicek ya, direfleksikan kira-kira dari keyakinan kelas yang sudah dibuat, adakah yang belum dijalani dengan baik? Bagaimana caranya supaya bisa terjalani seperti itu? Ini prosedurnya. Mempersilakan warga sekolah atau murid-murid bercurah pendapat ya. Seperti itu kan, kita anak-anak kita mau membuat keyakinan kelas, apa yang akan kalian ajukan, kan seperti itunya. Awalnya kan seperti itu. Jadi tahun guru nawiskeun kedah muridnya, kecuali kalau kelas bawah mungkin harus ada penuntunan, dituntun ya. Kalau kelas atas maka bisa menuangkannya sendiri. Pak, mungkin baru datang elek di kelas ya. Pak, kesepakatan kelasnya pokoknya kelas kudu bersih wae, kan sok itunya anak-anak. Jadi nanti semuanya dicatat, kemudian dibuat poster atau mading seperti itulah, ditempel supaya sebagai pengingat ya. Kemudian setelah itu disusun kalimatnya dari positif jadi negatif jadi positif. Contohnya misalkan di keyakinan kelasnya tidak boleh berlari di kelas, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah ini jangan berlari ini adalah kalimat negatif, diganti dengan kalimat positif, berjalanlah di kelas. Atau misalkan dilarang buang sampah, dilarang itu kalimat negatif, ganti dengan buanglah sampah pada tempatnya. Jadi tidak boleh ada kalimat tidak boleh atau dilarang, atau kalimat-kalimat negatif itu tidak boleh, harus diganti dengan kalimat positif. Dilarang memakai perhiasan gitunya, diganti dengan memakai perhiasan yang diperbolehkan atau yang yang enaknya gimana tentang ini perhiasan. Kan kalau tidak boleh memakai perhiasan itu masih negatif. Kalau positif kira-kira bagaimana? Nanti bisa ya, simpan perhiasan di rumah misalnya gitu. Jadi jangan dipakai ke gelas 10 siki di rumah. Sehingga jajahan film teh ini berulang ya, seperti itu ya. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat ya. Nanti silakan yang kira-kira yang tidak baiknya apa, yang sudah baiknya apa, ini tuh. Contoh nih, datanglah tepat waktu, itu berada di bawah payung hukum dengan keyakinan kelas saling menghormati ya. Nilai kebajikannya adalah hormat. Jadi datang tepat waktu itu bisa masuk dalam saling menghormati. Datang tepat waktu, tidak saling mengejek, tidak saling membuli, itu bisa masuk ke dalam saling menghormati. Disatu kalimatkan ya. Jadi tidak usah semuanya datang tepat waktu, tidak mengejek teman, tidak membuli teman, nggak usah ditulis semua, ganti aja dengan itu. Saling menghormati itu sudah termasuk ke dalam sana semua ya.
supaya lebih ringkas seperti itu. Yang kelimanya, tinjau ulang lagi peraturan itu. Tuh, sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, minimal antara 3 sampai 7 aja lah, nggak usah banyak-banyak ya. Dan banyak-banyak tema berarti lagi ya. Terlalu banyak sulit mengingatnya, akibatnya sulit dijalankan ya. Maksudnya 100 siki supaya baru data ingat wae tempelkan di bumi masing-masing 100 siki, nggak usah banyak-banyak lah. Setelah keyakinan kelas dibuat, keluarga sekali perlu meninjau ulang lagi. Tuh, diletakkan di dinding tempat mudah dilihat oleh semua orang ya. Ini kalau bisa disetujui dengan menandatangani. Kalau saya dulu si keyakinan kelasnya di bawahnya itu ada yang kosong, ditandatangani kunaon cap jari. Ya, jadi anak-anak teh ditempel pakai ya, jadi stempel cap jadinya. Berarti kamu sudah menyetujui itu seperti itu. Jadi anak teh cap barudak teh hunkul sasal ya. Tanda tangannya seperti itu. Kemudian dikasih nama di bawah cap jari, nanti nama siapa gitu ya. Itu yang sudah pernah saya lakukan, mungkin bisa diadaptasi lah ya. Jadi toh hanya tulisan saja, tapi harus ada persetujuan di sananya supaya nanti anak-anak ingat orang tulis tanda tangan gitu. Tanda tangan kalau anak-anak tidak bisa tanda tangan, aku cap jari aja satu aja, tapi kalau suruh kayak 5 siki aja sampai penting deh. Yang mau cekak komo sekelas kali 50 orang. Ya. Ini contoh keyakinan kelas 7 di sana ada contoh lagi kelas 7. Jadi ketika di kelas 7. Tuh cuma gini aja. Hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja ini yang disebut di sini itu adalah nilai-nilai kebajikan tadinya. Yang keduanya bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan dan tugasnya. Ketiga, diterima dan dimiliki. Cukup dengan seperti ini itu termasuk dalam keyakinan kelas. Ada nilai-nilai kebajikan, ada keyakinan kelas yang disepakatinya. Kalau ini nilai-nilai kebajikannya, kalau ini adalah keyakinan kelas yang disepakati bersama. Ya, itu tentang keyakinan kelas. Saya yakinlah sudah pada paham ya dan sudah menjalankannya dengan baik. Ya, yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini adalah pertama itu bertahan hidup. Pasti semuanya bertahan hidup ya. Komo 3 bulan cengeng bertahan hidup. Ada oksigen itu ayam oksigen. Ya, 3 bulan ayam oksigen. Kemudian yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga itu kebebasan. Keempat ada kesenangan dan kelima adalah penguasaan. Ya. Sebelum dilanjutkan, ulang speaking lah. Ya supaya disuntuk. Ya, pada sebenarnya suntuk tentunya. Terus kalau dia itu, silakan yang mau memimpin speaking. Boleh berdiri semuanya. Biar ayah penjelasan sedikit lah. Ya sama Pak Haidar banyak speakingnya. Betul apa Bu? Semangat dan Coba dicontohin dulu. Contoh satu. semangat dan ding dung dan ding dung. Tepuk lagi anak-anak semangat. Oke. Percobaan. Mulai. Semangat Dan ding dung dan ding dung. Baik, terima kasih banyak atas speakingnya.
biar lebih semangat lagi ya. Tenang, ada tinggal partai dua lagi ya setelah partai. Kita bahas satu persatu ya Bapak Ibu. Yang pertama untuk bertahan hidup sudah jelas Pak. Bahasa Inggrisnya survival. Ya Pak Yes, survival. Yang ada bahasa Inggris itu di kelas 1 sampai kelas 6 belajar. Supaya lebih gampang bahasa Inggris itu tiap pagi lidahnya dikerok, sama itu tuh ya senok. Kalau ada senok emas benar, senok emas. Kalau ada senok lagi yang mau supaya lebih sadar dan bisa. Kalau ada bahasa Inggris itu ya untuk sadar aja. Atau seperti di sini survival ya. Sudah jelas ini adalah kebutuhan pertama untuk manusia. Contohnya makannya, minum, bertahan hidup tuh. Sehat, butuh sehat. Butuh rumah butuh enggak? Butuh, kemarin punya rumah bingung pulang kemana ya. Makanan sudah jelas, biologis ya. Ini juga butuh guys, meskipun tidak jadi menikah, bentar lagi lah. Jadi kalau sudah jadi nanti perasaannya jadi aman. Ya, ini yang pertama ya. Yang kedua, kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Tuh, love and belonging. Ada lagunya. Love and belonging. Jelas. Setiap orang pasti membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima, termasuk anak didik kita. Ya kadang-kadang kan supaya mencapornya. Iya. Kayak ditinggalin gitu supaya kasih gimana sih bu? Ya kamu misalkan punya rambut baru ini. Dikira-kira ya tinggalinnya orang tadi diantar poe jadi gunung selain lumayan itu tidak melihat yang baru apa ini rambut baru ya itu adalah kasih rasa ini diterima dengan rasa kasih sayang. Sudah jelas seseorang setiap guru pasti mempunyai rasa kasih sayang ya untuk anak-anaknya pastilah meskipun ada kesel gitu nya kalau namanya. Yang ketiga, kebebasan, freedom. Anak-anak itu mempunyai sebuah kebebasan kebutuhan untuk pilihan. Jadi tidak bisa dipaksa, minimal yang itu. Nah ini harus kita cermati bersama, harus diketahui ya. Anak-anaknya pengennya apa sih? Karena kan tidak semuanya kadang pengen nulis, jadi ayah tuh nggak nulis sama sekali. Dulu kemana supaya bisa naik tulis dengan sendirinya tanpa dipaksa. Itu PR kita bersama ya. Kemudian yang keempat kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Jadi anak-anaknya kadang-kadang tersuntuk di kelasnya, ya minimal ada speaking, atau ya seperti tadinya supaya anak-anak tersuntuk, bosan nulis lagi nulis. Minimal harus ada. Yang kayak hari depan jadi seorang guru mah, jadi dokter ongkoh, jadi psikiater ongkoh, jadi tukang ngabodor ongkoh. Ya, kita guru semuanya pasti harus punya. Namun situ itu baru namanya bosan di kelasnya harus sesuatu yang wah, ya. Tidak mah multi talentan guru. Ya semua harus bisa. Ya. Yang ketiga penguasaan. Nah ini biasanya ada beberapa anak tentang ini kebutuhan pengetahuan atas kemampuan. Jadi ada anak yang dia misalkan ada potensinya nyanyi, pengen diakui oleh gurunya, saya bisa nyanyi. Nanti itu harus bisa kita arahkan, ya, supaya kebutuhannya atau penguasaannya itu bisa merasa di apa sama kita itu ya gimana kemampuannya itu diakui oleh gurunya. Jadi dia punya penguasaan seperti ini, ya. Power, ya. Jadi 5 penguasaan inilah yang harus kita tahu dari setiap murid, ya. Jadi jangan sampai pas datang tehnya Wades
kita nanya ke anak-anak kenapa ya, jadi jangan seperti itu dulu. Makanya kita harus tahu dulu kondisi dari sekolah, dari rumahnya seperti apa ya. Karena kan ternyata di lingkungan kita banyak anak-anak yang di rumahnya kebutuhan dasar yang pertama saja untuk makan dan minum saja itu masih sulit kan. Makanya jangan dulu menjudge kalau anak itu bodoh karena memang tidak bisa, tidak mau, tapi mungkin saja karena faktor makanannya kurang bergizinya, atau memang minumnya ya dari lingkungannya itu ternyata banyak sekali ya. Ini contoh beberapa hal yang berkaitan dengan kebutuhan dasar. Tuh, kesenangan ya. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenang dulu sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus senang, tidak ada suara kan nggak seru jadinya. Karena senangnya itu senang nyanyi, kurang bicara ya. Nah, karena supaya nanti tidak merasa terganggu kesenangannya kita buat ya arahkan berpotensi dia kan sulit, jadi arahkan kurang. Jadi di sini memang tidak boleh nanti kurangi ikutan lomba lah, supaya kesenangannya itu bisa tersalurkan. Tuh, ayah kelihatannya anu baper. Ibu guru tidak punya paku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Ya, ayah disapa, ya, tapi ada nyari ini, rumah pengobe, tentang udah teh, bu, nah ayah lagi jepit rambut. Masih ada ya, banyak ya. Kurangnya harus peka ya, kitanya harus peka. Ya, minimal harus peka aja apa yang mereka inginkan. Terus itu ternyata dia membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin saja kan di rumahnya itu kurang kasih sayang dari orang tuanya. Makanya di sekolahnya pengen diperhatiin di guru nanti, dan di rumah orang tuanya mungkin udah nggak ada, atau mungkin karena sudah di mana-mana ada yang kerja ya seperti itu. Jadi mereka sekolahnya kita sebagai orang tuanya pengen diperhatiin sama kita. Jadi kurang baperan. Jadi harus tahu dulu apa. Tuh, aku besar dengan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Nulis, tinggal dirinya itu kebebasan ya. Aku selalu bapakku tidak lagi mulai guru menunjukin ke teman-teman di depan kelas. Itu contohnya dia membutuhkan sebuah penguasaan ya. Ya, dia intinya mau kembali dari masing-masing lah. Pasti rata-ratanya masih banyak yang seperti itu, termasuk saya pribadi ya. Kita belajar bersama saja ya Bapak Ibu. Nah, ini saya akan kasih contoh tentang 5 posisi kontrol. Ada posisi kontrol itu dalam restitusi ada 5. Yang pertama itu adalah penghukum yang tadi ya. Pertama penghukum, kemudian yang kedua ada membuat orang merasa bersalah. Contohnya, kalau kamu tidak kamu kena warung si karunia Pak Ibu tidak capek ya, di rumah itu banyak pekerjaan dari kamu di jalan mau itu prinsip si karunia, nah itu membuat orang merasa bersalah ya. Jadi kalau ayo ngomong terus tapi kamu lalu ke orang gitu so si warung iya bapak bisa diperlukan di kepala sekolah ya. Itu kan jadi anak-anaknya juga karunia kasih uang kalau gitu. Itu juga posisi kontrol. Yang ketiga sebagai teman. Nah, karena kita rata-rata contohnya saya pribadi lah lebih cenderung sebagai teman karena dia terkenal jadi kita ya. Model Pak Ade saat itu yang Ade say. Jadi sehingga dengan teman dulu teh. Sepertinya kan itu bagus tapi sebenarnya itu kurang bagus juga ya. Yang keempat ada pemantau disebut. Nah, pemantau itu tadi dia sebagai konsekuensi ya. Jadi pemantau kalau kamu seperti ini konsekuensinya seperti itu, jadi sesuai aturan pemantau. Nah yang terakhir adalah sebagai manajer. Manajer ini adalah posisi kontrol yang paling baik untuk
sebagai guru, tapi ini yang paling sulit karena menurut saya juga paling lebih memantaunya saya sebagai guru itu hanya sebagai pemantau saja ya. Kita lihat Bapak Ibu tayangannya seperti apa ya. Ini contohnya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Daniel Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? ini contoh Kapan sih sebagai kamu tidak penghukum. terlambat? Malas sekali ya menjadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu
Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dan murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa sarapan saya semalam.
Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren punya alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan membantu memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap anak. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Ya, baik Bapak Ibu, tadi ada 5 posisi kontrol ya. Yang pertama apa? Masih ingat? Sebagai penghukum, ya sebagai penghukum. Jadi itu yang paling rendah. Jadi posisi kontrol guru sebagai yang paling rendah. Yang kedua adalah sebagai pemberi, mau merasa bersalah, ya, mengalas banget ya. Yang ketiga adalah sebagai teman. Rata-rata kita mungkin sebagai teman yang kebanyakannya. Tapi teman ini bagus, cuma kadang sudah ketergantungan nantinya. Jadi baik nanti tak merangkul, tak boleh untuk gitu kan. Jadi jadi masalahnya gitu. Yang keempat adalah sebagai pemantau, ya. Pemantau itu memberikan peraturan dan konsekuensi. Jadi konsekuensinya sudah jelas, aturannya sudah jelas, bukan konsekuensi yang diada-adakan. Jadi kalau terlambat sekolah, berarti harus tinggal kelas. Seperti itu harus sudah jelas peraturannya dari awal sudah ditentukan. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Ini adalah posisi yang paling bagus yang harus dilakukan oleh seorang guru, namun sangat sulit sekali karena kita harus menanyakan apa yang harus dilakukan oleh murid itu sendiri tanpa kita menuntun dia. Kita hanya nanya betul bari kumaha apa yang naon yang dilakukan. Jadi biar murid yang berpikir sendiri tanpa harus kita memberikan pernyataan yang harus dilakukannya. Jadi supaya tetap paksa gitu ya. Ini yang terakhir ada segitiga restitusi. Nah, dalam posisi manajer ada yang disebut dengan segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ini tahapannya ada 3 yang tadi yang saya bilang. Yang pertama itu adalah tentang menenangkan anak. Yang kedua yang menanyakan tindakannya, alasannya. Yang ketiga
kemudian menyatukannya dengan keyakinan kelas ya. Kita lihat contohnya seperti apa ya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah melestarikan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain pembina Pak? Ya aku marah lah. Aku gak dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh pembina? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya meminta-minta. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang mentakutkan di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menemukan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini.
dan Bapak Guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya, baik Bapak Ibu, itu adalah sesi terakhir kita, yaitu tentang segitiga restitusi ya. Tadi ada 3, kenapa disebut segitiga restitusi? Karena memang ada 3 tahapan untuk menjadi seorang manajer, posisi manajer dalam guru ya. Yang pertama adalah menstabilkan emosi, jadi menstabilkan identitas atau menstabilkan emosi anak dulu supaya anak itu tidak merasa dihakimi oleh kita. Jadi kita di bahasa orangnya stabilkan. Intinya kita memanggil dia bukan karena dia salah, tapi ingin memperbaiki kesalahannya. Kalau sudah tenang, menenangkan anak, barulah kita tanyakan kira-kira memvalidasi tindakan yang salah itu kenapa dia melakukan seperti itu, apa yang jadi hambatannya ya? Kenapa kamu berbuat seperti itu. Jadi kita ingin mengetahui dulu, kita bukan mencari kesalahannya tapi mencoba mengerti apa yang jadi alasannya ya. Kemudian yang ketiga baru dikembalikan kepada keyakinan kelas yang dilakukan itu sudah betul atau tidak. Kemudian apa sih yang bisa dilakukan supaya bisa memperbaiki masalah itu. Ini tidak mudah. Bapak Ibu menjadi seorang posisi control manager tidak mudah. Apalagi kepada anak SD, SD mah luar biasa ya. Kalau saya lihat, jangankan yang atas, yang bawah itu pasti akan lebih sulit daripada yang atas ya. Contohnya tadi kan anak-anak SMP SMA-nya, biasanya anak SMP SMA itu sudah punya pemikirannya masing-masing. Beda dengan anak SD, lebih berat lagi. Saya yakin semua guru juga sepakat di SD ini adalah tingkatan yang kelihatannya yang paling dasar, tapi tingkat keprofesionalnya itu harus lebih tinggi ya dibanding dengan yang lain. Saya tidak merendahkan tingkatan SMP atau SMA, tapi saya merasakan sendiri ketika dulu ngajar di SMP SMA, kontrol anak dengan keinginannya sendiri itu lebih mudah ya daripada anak SD. Akhirnya jadi ngarumas ya 10 tahun di SMP SMA ke SD luar biasa. Ternyata menjadi guru SD tidak seperti yang saya bayangkan. Pada saat belajar lebih gampang, tahu padahal lebih luar biasa ya. Itu saja Bapak Ibu. Saya ingin meminta umpan balik dari Bapak Ibu
apapun itu silakan untuk maju ke depan ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sebelum ditutup, maka umpan baliknya dari siapa? 2 orang saja ya. Saya kasih waktu 1 orang 1 menit untuk memberikan umpan balik. Dua orang ya. Ya, langsung ya. Untuk umpan Ya, balik. dari materi. Untuk umpan balik dari materi ini, kita sebagai guru SD mungkin lebih baik menjadi manajer dibanding masihan hukuman tanya. Untuk masihan hukuman berenang lebih baik anak mencari solusi sendiri dengan apa yang mereka lakukan begitu ya. Mereka yang membuat, mereka yang menyepakati, mereka yang menyetujui dan melakukan ulang masihan hukuman itu penginten umpan balik kita. Baik, terima kasih Bu Daniel atas umpan baliknya ya. Masih ada 1 orang, Pak Ajes. Untuk jadi pembaturan gitu ya Nasir. Kita jadi pembaturan jadi manajer apa gitu. Ya baiklah Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya selama beberapa hampir 1 jam lebih ya, tidak terasa. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang saya sampaikan dari apa yang sudah saya dapat dari pendidikan guru penggerak ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan yang paling utamanya bisa diimplementasikan di lingkungan sekolah kita supaya sekolah kita menjadi sekolah yang berbudaya positif, baik untuk anak didik, siswa, murid maupun untuk guru dan kepala sekolah, dan juga untuk lingkungan warga sekolah yang ada di sekitar SD Negeri Tipan ini. Umumnya budaya positif ini sudah bisa tersebar ke semua jangkauan ya, jadi tidak hanya di sekolah, di masyarakat, nanti ujung-ujungnya adalah ke negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kurikulum yang baru Merdeka Belajar, mudah-mudahan kita bisa menerapkan implementasinya secara berkala, meskipun sulit tapi sedikit demi sedikit insya Allah lama-lama akan menjadi bukit ya. Mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan bersama, memerdekakan anak untuk belajar sesuai dengan kodratnya masing-masing, dengan kebutuhan dan karakternya masing-masing, dengan potensinya masing-masing tanpa paksaan, bisa mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, dan utamanya adalah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menutup jumpa kita kali ini, marilah kita membacakan